Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ustadz Syam, ini kita bicara masalah tentang orang hidup nih. Yang namanya orang hidup ini makhluk sosial. Kalau kita punya masalah bawaannya pengen cerita ke orang. Betul. Nah tiba-tiba nih ya, terus udah gitu kita nggak menemukan solusi nih. Orang yang cerita sama kita ini gitu kan, kita cari lagi ngobrol lagi sama yang lain. Kita minta solusi. Nah ini bukan orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan pun itu termasuk gibah atau enggak Ustadz Syam? Nah ini pertanyaan nih. Soalnya kalau kita ngomongin ini Ustadz Syam lagi ada masalah nih. Dia begini-begini saya ngomong sama orang terus saya gibah lagi. Padahal niatnya baik minta solusi. Bagaimana Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Ghibah dan curhat ya. Perbedaan antara ghibah dan curhat. Langsung kita bahas. Apakah setiap masalah kita nggak boleh cerita karena menyangkut dengan kehidupan orang lain, menyangkut dengan nama orang lain. Misal ada pasangan suami istri, lalu dia menemukan yakni dia terzalimi dalam rumah tangganya. Apakah dia tidak boleh menceritakan kepada orang yang akan memberikan solusi? Maka boleh kita kategorikan bahwasanya ketika seseorang menceritakan keburukan seseorang yang lainnya dalam rangka mencari solusi, maka dia tidak termasuk ghibah. Maka dia tidak termasuk ghibah. Maka bagaimana syaratnya supaya tidak termasuk ghibah? Karena kita sedang mencari solusi, maka berbicaralah kepada orang yang akan memberikan solusi. Ya, jangan karena niatnya mencari solusi akhirnya ceritanya di sosial media. Padahal tidak semua orang yang membaca di sosial media akan memberikan solusi. Maka misalnya jikalau permasalahannya adalah permasalahan fikih, maka berbicaranya kepada Habib Muhammad. Kalau permasalahannya adalah permasalahan rumah tangga, berbicaranya kepada guru kita Ustadz Maulana. Maka berbicara kepada orang yang akan memberikan solusi itu tidak akan termasuk ghibah. Karena tidak semua yang niat mencari solusi, dia bercerita kepada orang yang akan memberi solusi. Apa gunanya kita bercerita sesuatu dengan orang yang tidak akan pernah memberikan solusi. Misal dia berbicara tentang mekanik, lalu dia ngomongnya kepada Ustadz. Apa hubungannya Ustadz dengan mekanik gitu ya. Kita nggak mengerti tentang mesin. Maka subhanallah berbicara kepada orang yang akan memberikan solusi. Yang kedua, terkadang kita harus membicarakan sesuatu guna yakni mencari permasalahan atau titik tengahnya. Misal tentang penyakit, kita tidak membicarakan tentang penyakit. Kita tidak membicarakan tentang anak kita misalnya, punya kekurangan dalam tubuhnya. Lalu kita menceritakan kepada dokter. Dengan dokter kita membicarakan orang lain, yakni anak kita. Kalaupun dia mendengarkan mungkin dia bisa sakit hati mendengarkannya. Tapi sang ibunda sedang mencari obat atau mencari pengobatan untuk anaknya. Maka dia termasuk ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu kalau kita menggunjing atau kita menceritakan keburukan orang lain atau sesuatu yang ada pada orang lain, lalu ketika orang lain tersebut mendengarkannya mereka tidak senang mendengarnya. Maka itu adalah sesuatu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang disebut dengan ghibah. Tapi kalau ada seorang ibu jamaah di rumah menceritakannya guna mencari solusi dan pasti akan diberikan solusi, maka dia boleh menceritakannya. Yang kedua, orang yang mendengarkan cerita tadi, jikalau dia sadar bahwasanya saya tidak mampu memberikan solusi, maka sebaiknya dia segera menghentikannya. Stop, jangan ceritakan aibmu karena saya tidak bisa memberikan solusi. Kau ceritakan saja kepada orang lain. Kau ceritakan saja kepada si ini. Kau ceritakan kepada syekh ini. Kau ceritakan kepada ustadz ini. Kau ceritakan kepada habib ini. Maka kita yang mendengarkan pun harus sadar diri. Kalau kita tidak mampu memberikan solusi, jangan teruskan pembicaraannya. Wallahu Jadi bicara masalah tentang batasannya adalah kepada orang yang kompeten atau bukan. Intinya begitu ya sebenarnya ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bicara dengan tidak orang yang kompeten, ini sama juga ghibah. Karena nggak menemukan solusi malah jadi asumsi macam-macam. Benar. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi.